Ada belatung, Dus. Coba tengok, Dus. Katanya, Dus, ada belatung. Diviralin, Wak. Mana ulatnya? Ini ulat. Nasinya sudah berlendir dan mengeluarkan bau yang cukup menyengat. Sampaikan bahwa anak-anak SD menemukan adanya belatung yang keluar dari dalam udang. Mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Penyebabnya disebabkan oleh baru beroperasinya SPBG, ya kan, seperti yang di Bengkulu. Ya, makanya kami kemudian sarankan untuk SPBG baru mulainya bertahap, karena ibu-ibu yang biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG kembali terjadi. Tidak hanya sekali, namun seakan berulang di banyak lokasi dan anak-anak yang menjadi korbannya. Pemerintah menyebut ada lebih dari 5.000 siswa yang tercatat mengalami keracunan ini. Sejumlah indikator disebut pemerintah menjadi penyebab keracunan, mulai dari soal higienitas, suhu makanan, pengelolaan pangan, hingga kontaminasi dari petugas. Lalu sampai kapan kita akan berkompromi jika ancamannya adalah para masa depan penerus bangsa? MBG, gizi dijanjikan, keracunan dirasakan. Kami akan bahas dengan sejumlah orang narasumber di Prime Plus. Bersama saya, Bram Herlambang. Kasus demi kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG masih terus berlanjut dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Akibatnya yang menjadi korban tentu adalah anak-anak. Hampir 1 tahun program ini berjalan, evaluasi tata kelolanya mesti ditingkatkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada MBG? Kami merangkumkannya untuk Anda. Kasus dugaan keracunan massal menimpa pelajar di Kecamatan Kedunggora, Garut, Jawa Barat 16 September lalu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Garut, korban keracunan di Kecamatan Kedunggora berjumlah 150 orang. 18 korban mendapatkan perawatan medis di puskesmas tempat hingga Kamis. Selain merasakan mual dan muntah, korban juga sakit perut hingga diare. Para korban mengaku mulai merasakan gejala keracunan usai mengkonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis. Saat menyantap menu MBG, hidangan daging ayam tercium bau serta rasanya asam. Ada yang katanya asam apa? Ayam. Oh, baunya? Sama bau. Oh, bau ayam. Tapi tetap neng makan? Setelah itu malamnya baru kerasa? Iya. Dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kepala Dinas Kesehatan Garut, Leli Yuliani menyebut contoh makanan sudah diamankan untuk pemeriksaan uji laboratorium. Sementara Kamis malam 18 September, korban keracunan berdatangan ke Puskesmas Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka adalah siswa pendidikan usia dini dan sekolah dasar di selatan Tasikmalaya. Para siswa mengeluh mengalami mual, muntah, pusing, sakit perut, disertai diare diduga usai menyantap menu makan bergizi gratis. Korban mengkonsumsi mie, ayam semur cincang, sawi, dan semangka. Sekolah Dasar Islam Terpadu Dian Insani menjadi salah satu sekolah yang terdampak dugaan keracunan MBG di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedikitnya 10 siswa mengeluhkan sakit perut dan pusing usai menyantap makanan. Pengelola sekolah membawa para siswa ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Contoh makanan berupa nasi, tumis wortel, melon, semur tahu, ayam karage, serta air minum telah diamankan dan dikirim ke Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta untuk diteliti.
Penyedia MBG juga telah datang untuk melakukan klarifikasi dan meminta maaf kepada sekolah. Mereka berjanji melakukan perbaikan serta memberikan vitamin untuk siswa yang terdampak. Di Lamongan, Jawa Timur, seorang siswa SMA dievakuasi ke instalasi gawat darurat menggunakan sepeda motor usai mengalami gejala lemas pada Rabu siang 17 September. Ia menjadi satu dari belasan siswa SMA Negeri 2 Lamongan yang diduga mengalami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Sebelumnya, mereka mengalami gejala seperti pusing, mual, hingga muntah. Pengelola sekolah kemudian melakukan uji laboratorium sampel makanan untuk memastikan penyebab kejadian. Beberapa anak kami mengalami pusing, mual, gitu, terus sampai muntah. Kemudian kami tidak berspekulasi ini karena apa, gitu ya, karena kami bukan dokter, gitu. Di lokasi terpisah, ratusan siswa di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah mengalami keracunan massal usai menyantap makanan bergizi gratis Kamis 18 September. Data RSUD Trikora Salakan mencatat 251 siswa terdampak. Para siswa berasal dari 6 sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga SMA. Gejala yang mereka alami antara lain gatal-gatal, mual muntah, bengkak wajah, hingga sesak napas. Diduga keracunan berasal dari ikan cakalang yang tidak layak konsumsi dalam menu makan bergizi gratis. 6 Januari 2025 menjadi titik awal. Program makan bergizi gratis diluncurkan pemerintahan Prabowo Subianto sebagai bagian dari janji politik saat kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden 2024-2029. Program ini melewati rangkaian panjang uji coba. Program MBG dianggarkan Rp10.000 per porsi dan dikelola Badan Gizi Nasional. Program ini dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi di tanah air dengan penerima manfaat sebanyak 570.000 anak-anak. Menyikapi maraknya kasus keracunan massal, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut insiden banyak terjadi di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi. Pihaknya terus berupaya mencapai target zero insiden. Disebabkan oleh baru beroperasinya SPPG, ya kan, seperti yang di Bengkulu. Ya, makanya kami kemudian sarankan untuk SPPG baru mulainya bertahap, karena ibu-ibu yang biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu, nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah, itu yang kami sarankan. Program makan bergizi gratis yang diunggulkan pemerintah bertujuan meningkatkan kualitas generasi muda dengan memberikan asupan gizi seimbang yang dapat berdampak pada kesehatan fisik, potensi ekonomi masa depan, dan peningkatan kualitas kecerdasan anak Indonesia di kemudian hari. Evaluasi pembiayaan, kualitas dan keamanan makanan, tata kelola distribusi perlu dilakukan secara berkala dan komprehensif demi keberlanjutan program. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemerintah meminta maaf atas kembali terjadinya kasus keracunan dari program makan bergizi gratis. Pemerintah telah menginstruksikan Badan Gizi Nasional dan juga pemerintah daerah untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons kembali terjadinya kasus keracunan di program makan bergizi gratis. Menurut Mensesnek, hal itu bukan unsur kesengajaan pemerintah dan bukan hal yang diharapkan dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah telah menginstruksikan Badan Gizi Nasional untuk mengidentifikasi masalah keracunan siswa setelah memakan menu dari MBG. Bahkan, Presiden juga telah meminta pemerintah daerah untuk memberikan penanganan terhadap korban. Kejadian ini menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk membenahi kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis di beberapa daerah sehingga kasus yang sama tidak terulang kembali. Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang
kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu mitigasi, perbaikan supaya situasi ini tidak terulang kembali. Sementara Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut insiden tersebut banyak terjadi di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang baru beroperasi. Ia menjelaskan, ibu-ibu yang biasanya memasak untuk 4 hingga 10 orang tidak serta-merta siap untuk memasak 1.000 sampai 3.000 porsi. Untuk itu, BGN menyarankan agar dapur baru memulai secara bertahap dan menambah kapasitas pelayanan ke lebih banyak sekolah secara berkala. Untuk kasus yang terjadi di Maluku, Dadan menyebut kejadian tersebut bukan yang pertama. Keracunan kembali terjadi karena dapur SPPG mengganti penyuplai bahan baku ke penyuplai lokal yang kemungkinan belum siap. Kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti supplier. Jadi bahan baku yang biasa dipasok oleh supplier yang rutin karena ingin meningkatkan kearifan lokal diganti oleh supplier lokal yang mungkin belum siap. Jadi hal-hal yang seperti itu masih terjadi. BGN menegaskan terus berupaya mencapai target zero incident sejalan dengan tujuan program MBG untuk membuat siswa lebih cerdas, sehat, dan kuat. Hingga kini, BGN mengklaim telah menyalurkan 1 miliar porsi makan untuk program ini. Laporan keracunan yang terus masuk dari berbagai daerah menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Tim Liputan, CNN, Indonesia. Makan bergizi gratis merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak resmi diluncurkan di awal tahun ini. Program yang diperuntukkan bagi seluruh pelajar di Indonesia banyak menemui sejumlah masalah. Salah satunya soal keracunan yang terjadi di banyak wilayah. Dan berikut adalah data yang kami rangkum terkait dengan kasus keracunan makan bergizi gratis di berbagai sekolah di Indonesia. Baik, kita akan lihat. Kami akan flashback dan mundur terlebih dahulu. MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dan kami mengutip dari CNN Indonesia dan juga Detik.com, hingga saat ini kami akumulasikan ada sekitar 5.360 siswa yang terdampak dan juga mengalami keracunan hingga September 2025. Kita akan geser di slide berikutnya. Kami akan contohkan di beberapa wilayah. Kami masuk terlebih dahulu di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Lebih dari 400 siswa alami keracunan akibat konsumsi menu makan bergizi gratis pada 29 Agustus lalu. Oke, dan kita lihat slide berikutnya. Ternyata tidak hanya di Bengkulu saja, Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang diakui pemerintah dengan kasus jumlah terbanyak. Kami mencatat paling tidak ada 4 kabupaten kota, yakni Tasikmalaya, Garut, Bogor, dan juga Cianjur. Kami merangkum ada ratusan siswa yang terdampak dari keracunan dengan sejumlah ciri-ciri, seperti misalkan sakit perut, mual, muntah, hingga diare. Dan beberapa diantaranya memang harus dilarikan ke rumah sakit. Kemudian kita bergeser dari Jawa Barat. Kali ini di Sleman, Yogyakarta. Ada sekitar 100 siswa, ini terjadi pada 28 Agustus lalu. Dan ini ternyata tidak hanya di satu lokasi saja, namun ada beberapa yang kemudian juga harus dilarikan ke rumah sakit. Baik, berikutnya adalah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya di Pulau Jawa, ternyata kasus keracunan juga dialami sekitar 100 siswa dari SMP Negeri 8 Kupang usai menyantap MBG pada 22 Juli 2025. Para siswa dilarikan ke 3 rumah sakit yang rata-rata mengalami gejala diare, mual, dan juga muntah. Ini mirip gejala-gejala yang terjadi di beberapa daerah. Dan berikutnya adalah keracunan MBG juga terjadi di Sulawesi Tengah. Ini kemudian di Kabupaten Banggai Kepulauan.
terjadi pada 18-19 September 2025. Ini baru saja terjadi dan ini menyasar ratusan siswa yang ada di SD dan SMA yang mengalami keracunan di sana. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus menjadi sorotan masyarakat. Kritik dari berbagai kalangan semakin mencuat setelah ditemukan permasalahan dalam penyajian makanan bagi para pelajar. Porsi yang terlalu kecil, makanan basi dan buah busuk hingga kasus keracunan makanan menjadi pemicu kekhawatiran publik terhadap keamanan penyajian makanan dalam program prioritas ini. Lantas seperti apa pendapat masyarakat terkait dengan MBG Prabowo Gibran? Untuk yang dijaga tuh kualitas dari makanannya sih, karena setiap dapur itu maksudnya nyentoknya banyak. Nah, menurut saya itu nyentoknya jangan terlalu banyak karena itu bisa mengurangi kualitas produknya juga. Jadi juga harus ada pengecekan dari pusatnya langsung, apakah ini udah bisa disalurkan ke siswa atau belum, gitu sih. Kalau bisa sih Pak, kalau memang mau berjalan terus MBG-nya itu kalau bisa saran saya sih porsinya disesuaikan. Terus untuk rasanya sama pilihan menunya. Soalnya kan kalau buat anak-anak kayak sayur-sayuran yang kayak buat bakmi itu kan nggak cocok ya Pak ya. Jarang anak-anak kalau kayak sop, kayak capcay mungkin anak-anak masih makan. Telur atau misalkan kayak ayam goreng. Mendingan telur sih kalau saya bilang ya, ada telur. Kalau nggak ada ayam ada telur nggak apa-apa deh. Sama nasinya. Ya kalau saya pengawasannya Pak memang dari sisi sanitasi makanan itu yang paling penting kan. Jadi ya mulai dari pembelian bahan mentahnya itu, mulai pengolahan itu yang harus dijaga memang kualitasnya. Soalnya itu yang paling riskan ya. Yang kita lihat dari banyak berita di setiap wilayah itu makanan bergizi gratis tuh ada yang keracunan ataupun makanan-makanan yang basi. Itu mungkin perlu ditingkatkan kali ya dalam sebelum memasak. Kita lihat dulu kualitas produknya ini sudah bagus atau belum, dan juga dilihat juga kadaluarsanya itu kapan. Jadi gizinya tuh dapat gitu, 4 sehat dan juga 5 sempurna. Dan usai jeda, saya mengajak Anda untuk berdiskusi dengan sejumlah orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus bersama Bram Herlambang.